Argentina dipastikan datang dengan skuad terbaik untuk lawan timnas Indonesia. Angin segar didapatkan timnas Indonesia jelang FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Sebelumnya, banyak yang beranggapan jika Argentina tidak akan menurunkan skuad terbaiknya saat melawan Garuda. Salah satunya pemain bintang mereka yakni Lionel Messi. Bahkan, netizen menganggap jika timnas Argentina tersebut hanya akan membawa timnas ke lombak umur. Setelah banyak perdebatan terjadi, prestasi akhirnya buka suara. Dalam rilis terbaru, disebutkan jika Argentina akan turun dengan skuad terbaiknya. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan saat ini. Pasalnya pemilihan pemain adalah hak dari pelatih Lionel Scaloni, termasuk saat melawan skuad Garuda pada bulan Juni mendatang. Argentina dipastikan akan datang dengan kekuatan terbaiknya. Namun siapa-siapa pemain yang akan dipanggil itu wewenang pelatih Lionel Scaloni. Tulis laman PSSI. Sebelum tiba di tanah air, Argentina akan lebih dahulu bertanding melawan Australia di Beijing. Laga tersebut akan digelar pada 15 Juni mendatang. Setelah itu, mereka terbang ke tanah air untuk bertanding melawan anak asuh Sintayong yang akan digelar pada 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Agenda ini merupakan program tur Asia yang digelar oleh tim Argentina. Terkait laga uji coba melawan Argentina, Ketum PSSI Erick Thohir memiliki tujuan khusus. Menurutnya, sudah saatnya skuad Garuda mendapatkan lawan yang berat untuk menempa mental pemain. Selain itu, melawan juara Piala Dunia 2022 diharapkan membuat anak asuh Sintayong mendapatkan pelajaran karena mereka akan memaksimalkan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Tujuan utama dari FIFA Matchday tak lain mengasah mental, skill, dan mendapat pengalaman bertanding melawan tim-tim dari luar Asia Tenggara dan Asia. Garuda harus terus terbang tinggi, karena melihat SEA Games kemarin, saya lihat pentingnya kekuatan mental pemain dalam menghadapi tekanan. Argentina saya yakini dengan status juara dunia di peringkat 1 FIFA akan memberi tekanan baik mental, teknik, atau strategi bagi timnas Indonesia. Tinggal bagaimana kita mengatasinya, tegas Erick Thohir. Di sisi lain, hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 ditantang Taiwan dan Turkmenistan. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan dibahas di sini. Undian tersebut telah dilaksanakan pada Kamis 25 Mei 2023 siang. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan. Timnas Indonesia U22 akan bertransformasi menjadi tim U23 setelah menjuarai SEA Games 2023. Kembali diasuh oleh Indra Safri, agenda timnas Indonesia U23 kini berusaha untuk meraih tiket lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Ajang Piala Asia U23 2024 tersebut akan digelar di Qatar dan akan menjadi seleksi menuju ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 memiliki modal bagus berkat raihan emas di SEA Games 2023. Pada pentas tersebut, Garuda Muda bermain apik di sepanjang turnamen dengan memenangkan 6 dari 6 pertandingan dari fase grup hingga final. Di laga puncak, mereka mengalahkan Thailand U22 dengan skor telak 5-2. Pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 nanti, Indra Safri masih bisa mengandalkan sejumlah pemain bintangnya, seperti Marcelino Ferdinand, Fajar Faturrahman, dan Rizky Ridho. Namun demikian, beberapa di antara mereka sudah menjadi bagian dari timnas senior dan hal ini perlu didiskusikan dengan Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia senior. Ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan diagendakan pada tanggal 4 hingga 12 September 2023. Agenda tersebut cukup mepet dengan ASEAN Games 2022 yang dimulai akhir bulan September 2023 dan FIFA Matchday September 2023. Timnas Indonesia U23 yang masuk pot 2 tergabung grup K yang hanya terdiri dari 3 tim. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Taiwan dan Turkmenistan. Hampir seluruh grup berisikan 4 tim, namun khusus grup K yang diisi oleh Timnas Indonesia U23 hanya ada 3 tim saja. Grup G, UEA, India, Maladewa, Cina. Grup H, Thailand, Malaysia, Bangladesh, Filipina. Grup I, Australia, Tajikistan, Laos, Korea Utara. Grup J, Arab Saudi, Kamboja, Lebanon, Mongolia. Grup K, Turkmenistan, Indonesia, Taiwan.
5 pemain naturalisasi yang diandalkan Sintayong di laga Timnas Indonesia versus Argentina. Nomor 1 paling berpengalaman. Sebanyak 5 pemain naturalisasi yang diandalkan Sintayong di laga Timnas Indonesia versus Argentina akan dibahas di sini. Menariknya, salah satu dari 5 pemain tersebut memiliki pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi. Ya, Timnas Indonesia akan bersua Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut dijadwalkan bakal tersaji 19 Juni 2023 di Jakarta. Menjelang pertandingan itu terdapat 5 pemain naturalisasi yang diandalkan Sintayong di laga Timnas Indonesia versus Argentina. Lantas siapa sajakah mereka? Berikut 5 pemain naturalisasi yang diandalkan Sintayong di laga Timnas Indonesia versus Argentina. Di urutan kelima ada Sean Pittenama. Urutan kelima dalam daftar ini adalah Sean Pittenama. Sean Pittenama menjadi salah satu pemain naturalisasi yang bakal diandalkan Sintayong di laga Timnas Indonesia versus Argentina. Pasalnya sebelumnya Exo PSSI Arya juga memastikan bahwa proses perpindahan Federasi Sean Pittenama di KNVB ke PSSI sudah disetujui FIFA dan sudah rampung. Saat ini Sean Pittenama telah membela klub Norwegia yakni Viking FK. Keempat, Sandy Walsh. Sandy Walsh juga menjadi pemain naturalisasi yang akan diandalkan Sintayong di laga Timnas Indonesia versus Argentina. Pemain Cafe Michelin ini memiliki segudang bekal mentereng di level Eropa untuk membuat Timnas Indonesia tampil menggila di laga kontra Argentina, sehingga debutnya sangat dinantikan para pecinta sepak bola tanah air. Ketiga, McCulloch. Selanjutnya adalah McCulloch. McCulloch merupakan gelandang andalan Sintayong di Timnas Indonesia sejak SEA Games 2021. McCulloch turut berperan dalam membawa Timnas Indonesia berjaya di kualifikasi Piala Asia 2023. Pemain Persib Bandung itu juga memiliki chemistry dengan sejumlah pemain Timnas Indonesia lainnya. Kedua, Stefano Lillipali. Selain McCulloch, Stefano Lillipali juga diprediksi bakal menjadi andalan Sintayong di laga Timnas Indonesia versus Argentina. Lillipali sebelumnya kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023 kontra Burundi. Winger Burnley FC itu pun dinilai layak membela Timnas Indonesia. Pasalnya, dia juga memiliki peran yang vital kala membela Burnley FC di Liga 1 2022-2023. Dan di urutan pertama ada Jordi Amat. Jordi Amat merupakan bek tengah Timnas Indonesia yang memiliki banyak pengalaman. Bagaimana tidak, pemain naturalisasi ini pernah merasakan tampil di Piala Dunia U17 saat membela Timnas Spanyol U17 pada 2009 silam. Bahkan Jordi Amat juga diketahui pernah berhadapan dengan bintang Timnas Argentina Lionel Messi. Menurut laman Transfermarkt, Jordi Amat telah berduel dengan Messi sebanyak 5 kali di Liga Spanyol. Perlu diketahui, Jordi Amat pernah membela sejumlah klub Liga Spanyol seperti Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Pemain yang kini memperkuat Darul Takzim di Malaysia itu juga pernah tampil di Liga Inggris bersama Swansea City. Sehingga dia dinilai pemain paling berpengalaman di Timnas Indonesia saat ini. Di sisi lain, proses naturalisasinya menguap, Ragnar Oratmangun masih ngebet perkuat Timnas Indonesia. Pesepak bola keturunan Indonesia Belanda, Ragnar Oratmangun, sama sekali tak mengetahui soal kelanjutan proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia yang sempat ditawarkan oleh PSSI pada medio awal tahun 2022. Padahal, Ragnar Oratmangun sempat menerima kontak dari perwakilan PSSI soal rencana pengajuan proses naturalisasi agar bisa perkuat Timnas Indonesia. Namun, setelah itu tak ada kabar terbaru yang diterima pemain berusia 25 tahun ini. Ragnar memang menjadi salah satu pemain yang direkomendasikan Sintayong kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Namun pada akhirnya prosesnya hanya berlanjut pada 3 pemain saja, yakni Sandy Walsh, Sean Pittenama, dan Jordi Amat. Setelah sesi wawancara denganmu itu, saya sempat dihubungi oleh perwakilan dari PSSI tentang Timnas Indonesia. Kata Ragnar seperti dikutip dari kanal YouTube Yusanugraha. Namun setelah itu kabarnya memudar dan saya tidak pernah yakin dengan apa planningnya. Imbu pemain yang punya darah keturunan Maluku dari kakek dan neneknya tersebut. Ragnar mengakui dia sempat berbincang dengan perwakilan PSSI soal rencana itu. Pemain yang kini berkarir bersama Groningen FC itu juga berupaya mencari kabar dari orang-orang di negeri kincir angin yang memahami informasi soal naturalisasi. Ragnar hanya mengetahui jika PSSI sudah mendapatkan pemain keturunan yang bisa diproses secara lebih cepat. Memang saya sempat ngobrol dengan baik bersama mereka. Tetapi setelah itu tidak ada kepastian lagi bagaimana selanjutnya, ujarnya.
Mungkin mereka memilih pemain-pemain lain yang bisa lebih cepat untuk menjalani proses naturalisasi. Tambah pemain kelahiran 21 Januari 1998 itu. Terlepas dari menguatnya kabar rencana proses naturalisasi itu, pemain yang pernah memperkuat SC Camber hingga Go Ahead Eagles itu masih punya keinginan untuk menjadi WNI. Sebab, seandainya proses naturalisasi ini kembali dilanjutkan, Ragnar masih bersedia untuk menjalani proses naturalisasi agar bisa perkuat timnas Indonesia. Ya, kalau soal jawaban yang tepatnya mengapa proses naturalisasi saya tidak jadi dilanjutkan, saya juga tidak tahu, ujarnya. Selain Ragnar Oratmangun, sebetulnya masih ada sederet nama pemain keturunan Indonesia yang batal menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Beberapa di antaranya yakni Messil Gers hingga Kevin Dix. Namun, akhirnya hanya Sonny Walsh, Peter Nama dan Jordi Amat saja yang melanjutkan proses ini. Dari ketiga nama pemain itu, hanya Jordi Amat yang sudah mencatatkan menit bermain bersama timnas Indonesia.